Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Tinugrahani, dan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk menulis surat menggunakan Microsoft Word di HP atau di gawai rekan-rekan belajar sendiri-sendiri ya. Yang pertama dilaksanakan adalah silahkan buka Microsoft Word yang telah diinstal di HP rekan-rekan belajar semuanya. Jadi silahkan dibuka Microsoft Word-nya yang sudah diinstal. Nah, seperti ini ya, ini berandanya. Jadi misalnya rekan-rekan belajar semuanya nanti sudah memiliki file sendiri, ini berarti filenya kalau milik saya kan karena sudah ada filenya yang ada di drive-nya ya, OneDrive-nya Microsoft Office. Jadinya langsung tertampil di sini. Kalau misalnya rekan belajar semuanya belum punya file, mungkin di sini masih kosong, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan isi dengan tugas-tugas rekan-rekan belajar semuanya ya. Yang pertama dilaksanakan adalah klik tanda plus pada pojok kanan atas. Jadi pojok kanan atas diklik tanda plus, kita pilih dokumen kosong. Nah, ketika dokumen sudah seperti ini artinya dokumen ready untuk diketik. Nah, yang pertama harus dilakukan yang tidak kalah penting adalah mengganti nama ya. Kenapa mengganti nama dokumen ini saya letakkan di awal? Karena biasanya kita ya atau pembuat surat itu terkadang lupa gitu. Sudah membuat surat, sudah baik, suratnya sudah bagus, tapi lupa mengganti namanya. Jadi namanya masih dokumen saja ya. Di atas sebelah tengah itu ada nama dokumennya. Ternyata dokumennya namanya masih dokumen. Padahal ketika rekan belajar semuanya mengerjakan tugas, lalu tugasnya dikumpulkan ya, guru itu bukan hanya menerima file dari satu siswa saja atau satu peserta didik saja, tapi banyak sekali ya. Makanya kalau misalnya mengirim tapi namanya filenya itu tidak jelas, maka gurunya juga kesulitan ya. Padahal ketika mengirim tugas itu tugasnya banyak sekali, bahkan ada yang di dalam tugasnya mungkin nggak dikasih nama. Jadi file diganti namanya itu diletakkan di awal pembuatan surat maupun awal pembuatan tugas, seperti itu. Caranya untuk mengganti nama bagaimana? Pilih titik 3 di kanan atas, lalu kita klik simpan sebagai, atau simpan juga bisa, kita simpan ya, klik simpan. Nah, caranya untuk mengganti nama bagaimana? Ada tulisan ganti nama file ini, klik ganti nama file ini. Misalnya tugas ini saya letakkan nama saya misalnya Arma, lalu kelasnya ya, saya beri garis bawah kelasnya 10 OTKP 5 misalnya ya. Kemudian garis bawah lagi absennya, ini saya letakkan misalnya absen 10 ya. Lalu kita enter ya. Nah, kita klik saja. Nah, ini namanya sudah berganti ya. Nama dokumennya Arma 10 OTKP 5 absen 10, misalnya seperti itu. Misalnya ini kok kurang sreg juga, misalnya di depan nama itu dikasih tugas tekper atau tugas bahasa Inggris atau tugas bahasa Jawa, silahkan, itu menyesuaikan rekan-rekan nanti mau menuliskan apa. Tapi untuk lebih jelasnya memang diberikan tugas ya, tugas apa, supaya nanti rekan belajar semuanya juga belajarnya lebih mudah ya. Ketika mau mencari tugasnya, mau belajar, mungkin tinggal diklik sesuai dengan judulnya. Nah, ini saya akan mulai mengetik suratnya. Biasa diklik 2 kali ya, nanti bisa tertayang di sini keyboardnya, keyboard QWERTY yang tempat kita untuk mengetik. Lalu kita akan mengetik ya sesuai dengan contoh surat yang telah saya berikan atau contoh surat yang kita ketahui bersama pada buku paket korespondensi nomor ataupun halaman 103 ya. Di situ namanya adalah PT titik Cahaya, karena itu huruf besar semuanya, jadi caps lock. Cahaya Mandiri Utama, Cahaya Mandiri Utama. Jalannya Jalan Raya Sawangan
nomor 120, Pancoran, Mas, Depok. Lalu kemudian kita enter lagi telepon, titik 021 77 622 51, fax atau faksimail, faksimail 021 776 2252, ya, seperti ini. Nah, ini kita sudah menuliskan semuanya ya, bagian dari surat yang pertama yaitu kop surat ya. Cara untuk mengeditnya nanti kita laksanakan bersama-sama ya. Yang pertama diedit adalah apa? Kalau kita sedang mengetik surat ya, ditambahkan kop suratnya, pasti di bawahnya ada ini ya, ada garisnya ya. Untuk menambahkan garis menggunakan Microsoft Word yang ada di HP adalah kita menggunakan kunci. Nah, kunciannya bagaimana caranya? Adalah kita klik tanda pagar 3 kali. Jadi kita klik tanda pagar 3 kali. 1, 2, 3. Tanda pagar 3 kali, di enter. Nah, ini sudah ada kunciannya. Dengan kita mengetik tanda pagar 3 kali kemudian enter, nanti sudah tertera garisnya ya. Garisnya sudah tertera di situ. Oke, sekarang kita akan mengedit kop suratnya. Nah, kop suratnya diedit. Yang pertama kita edit apa ya? Nah, kop surat ini pasti letaknya di tengah. Jadi kita tengahkan semua huruf yang ada di kop surat. Blok semuanya. Kemudian kita klik tanda segitiga di sini, segitiga biru ya, sampai tertayang seperti ini. Kemudian oh ya, jangan lupa bahwa surat ya ataupun banyak dokumen itu biasa kita ketik menggunakan huruf Times New Roman. Jadi kita ganti Times New Roman. Kita ganti Times New Roman. Kita cari Times New Roman. T. Ya. Kita ganti Times New Roman. Times New Roman mana? RGHIJ MNOPQRST. Oke, kita cari pelan-pelan, nggak apa-apa. Times New Roman, klik Times New Roman ya. Jangan lupa ukurannya nomor berapa? 12. Nah, ini sudah Times New Roman 12 ukurannya. Nah, setelah kita ganti ukurannya dan kita ganti hurufnya Times New Roman, yang selanjutnya adalah kita akan rata tengah atau center. Nah, kita akan tengahkan hurufnya seperti ini, sudah di tengah ya. Nah, setelah ditengahkan hurufnya, nah ini menyesuaikan ya. Tapi biasanya untuk nama PT-nya itu akan kita bold atau kita tebalkan. Nah, berarti kalau tadi itu yang di blok itu dari atas sampai bawah atau semuanya, sekarang yang di blok hanya nama PT-nya saja. Nah, nama PT-nya di blok, kemudian klik B yang tebal di bagian bawah atau bold. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi apa lagi Bu yang harus dikerjakan? Nah, caranya adalah kita mau mengganti dari ini, diganti ininya, apa namanya ya, jarak baris dari kop surat ini. Jadi kop surat ini pasti jarak barisnya harus diganti ya, pemformatan paragraf. Nah, ini spasi garisnya bisa 1, bisa 1,15, menyesuaikan ya. Ini hapus juga bisa. Nah, jadi kan makin cantik di situ. Jadi makin kecil jaraknya ya, makin dekat. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Nah, ini berarti rekan-rekan belajar semuanya sekarang sudah bisa, kalau mau mengecilkan ya, mengecilkan suratnya, mau lihat suratnya seperti apa, ini tinggal digeser 2 tangan lalu kemudian digeser ke arah tengah. Nanti akan tertulis seperti ini.
Misalnya ini kita sudah buat skop surat seperti ini, rekan belajar mau menambahkan logo dari PT-nya. Bagaimana caranya untuk menambahkan logo? Maka kita akan insert atau akan menyisipkan logonya. Caranya adalah klik segitiga di bawah, ya. Lalu ada beranda di sini, diklik berandanya, kita klik sisipkan, lalu cari gambar, klik foto. Nah, kita cari logo yang akan disisipkan. Nah, editnya di sini ya. Lalu gambarnya diaktifkan. Mau diperkecil silahkan. Ini di pojok kiri bawah ada tanda untuk kamu memotong logonya. Logonya mau dipotong sedikit, misalnya menyesuaikan logonya saja biar pas seperti itu, jangan terlalu besar juga bisa ya. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, diperkecil lagi ya, diperkecil lagi boleh, atau supaya memudahkan logonya itu supaya kita mudah geser-geser biar tidak supaya logonya itu ketika digeser itu tidak merusak dari tulisan kita, maka logo itu harus diletakkan di atas dari tulisan. Caranya bagaimana? Kamu klik logo yang ada di bawah ini bungkus teks ataupun cara untuk kita meletakkan gambar ya. Nah, kita pilih yang di depan teks. Jadi logonya ini ketika diarahkan kemanapun ini tidak mengganggu tulisan yang telah kita ketik. Ya, ini saya kecilkan logonya menyesuaikan kop surat. Lalu kita pindahkan ke atas. Nah, kita pindahkan logonya di sebelah sini. Ini menyesuaikan, nanti mau dikecilkan lagi juga bisa ya. Mau dikecilkan lagi, kita sesuaikan dengan kop suratnya. Nah, sekarang sudah jadi kop surat kita. Suratnya menyesuaikan dari file yang akan rekan belajar semuanya ketik ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh surat atau contoh kop surat yang kita pelajari bersama-sama. Silahkan bagi yang belum sempurna untuk mengetikannya, silahkan diketik sesuai dengan arahan dari ataupun contoh surat yang halaman 103. Seperti itu ya, untuk pengetikan di bawahnya nanti menyesuaikan. Terima kasih, sekian dari saya sudah belajar bersama hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.